Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Febriani dengan NIM 5504190025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dari bab 1 sampai dengan bab 3 yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Pandeglang. Bab 1. Latar belakang. Perkembangan teknologi masa kini semakin pesat. Dunia perbankan dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut demi tujuan utama sebuah bank, yaitu kepuasan nasabah. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perkembangan dan kemajuan sebuah negara tidak terlepas dari peranan bank sebagai lembaga keuangan, sehingga sektor perbankan dapat dikatakan sebagai indikator utama bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Peranan bank di Indonesia dilihat secara nyata dalam tiap sektor pembangunan melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Kualitas layanan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha. Dengan semakin majunya teknologi pelayanan, dalam dunia perbankan juga semakin pesat pula inovasi, produk, dan pelayanan. Untuk itu, setiap bank memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta berusaha memenuhi apa yang mereka harapkan dengan cara yang lebih baik serta lebih memuaskan dari pesaing lainnya. Kepuasan nasabah sangatlah penting dalam membentuk citra dan sikap yang baik terhadap PT Bank Rakyat Indonesia. Pembentukan sikap yang baik diperlukan agar nasabah mempunyai kepuasan dan dapat terus dipertahankan. Sebab persaingan dunia perbankan semakin kompetitif sehingga pendekatan dari berbagai segi untuk menarik minat masyarakat harus tetap dijalankan. Maka pola perilaku nasabah dan sikapnya terhadap bank harus menjadi variabel yang penting. Oleh karena itu, kualitas pelayanan pada bank harus dikelola dengan baik dan profesional. Keberhasilan bisnis dalam sektor perbankan yaitu berusaha menawarkan kualitas jasa dengan kualitas layanan tinggi yang terlihat dalam kinerja layanan yang ada. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pandeglang sejauh ini kualitas pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, tetapi harus selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan dan nasabahnya agar merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, karena nasabah merupakan faktor utama bagi eksistensi suatu bank. Jika nasabah Bank BRI terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini, menunjukkan bahwa nasabah semakin berminat untuk melakukan jasa pelayanan di Bank BRI. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas kinerja karyawan adalah baik, terutama dalam memenuhi tingkat kualitas pelayanan. Akan tetapi, kepuasan nasabah merupakan respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian. Salah satu faktor yang menentukan kepuasan nasabah adalah persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa berfokus pada 5 dimensi, yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tangkap, asuransi atau jaminan, dan empati. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil judul penelitian tentang analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Pandeglang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu 1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan pada Bank BRI. Yang kedua, apakah ada pengaruh bukti fisik, kehandalan, daya tangkap, asuransi, dan empati terhadap kepuasan nasabah Bank BRI. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan pada Bank BRI. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bukti fisik, kehandalan, daya tangkap, asuransi, dan empati terhadap kepuasan nasabah Bank BRI. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi penulis, evaluasi kualitas pelayanan pada nasabah Bank BRI, penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Bab 2. Profil perusahaan. Sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia. Pada awalnya, Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Arya Wirjatmaja dengan nama Hope in Spare Bank atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai yang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pendiri Bank BRI Indonesia, Raden Arya Wirjatmaja pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 19 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 1 disebutkan bahwa
BRI adalah sebagai bank pemerintahan pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948. Kegiatan BRI sempat berhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu nomor 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang merupakan peleburan dari BRI. Bank Tani Nelayan dan NHM kemudian berdasarkan penetapan Presiden nomor 9 tahun 1965. BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama 1 bulan, keluar Perpres nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani, dan Nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Indonesia Unit 2 Bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Indonesia Unit 2 Bidang Ekspor Impor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi 2 bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia yang kepemilikannya masih 100% di tangan pemerintah. PT Bank BRI yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit pada golongan perusahaan kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar 6,419,8 miliar yang meningkat menjadi 8,231,1 miliar pada tahun 1995. Dan pada tahun 1999 sampai pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar 20,466 miliar. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah yang terdiri dari 1 kantor pusat BRI, 12 kantor wilayah, 12 kantor inspeksi, 170 kantor cabang dalam negeri, 145 kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang khusus, 1 NYA, 1 Cayman Island agensi, 1 kantor perwakilan Hong Kong, 40 kantor kas bayar, 6 kantor mobil bank, 199.3.705 BRI unit dan 357 pos pelayanan desa. Visi dan misi Bank Rakyat Indonesia. Visi, menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Misi, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjunjung peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang terbesar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance. Yang ketiga, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan. Adapun tujuannya yaitu 1. Menjadi bank sehat dan salah satu dari 5 bank terbesar dalam aset dan keuntungan. Yang kedua, menjadi bank terbesar dan terbaik dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agrobisnis. Yang keempat, menjadi salah satu bank go public. Yang keempat, menjadi salah satu bank go public terbaik.
Adapun Kepala BRI Unit, Teller, Dexman, dan Mantri. Deskripsi jabatan merupakan penjelasan tentang apa yang dilakukan pekerja dan menduduki jabatan tersebut dan bagaimana tanggung jawab atas pekerjaan dan jabatannya. Deskripsi jabatan dari BRI Unit Pandeglang ini, adapun Kepala BRI Unit, tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Menentukan program kerja dan operasional kerja. Yang kedua, mengontrol dan tanggung jawab atas semua transaksi harian perbankan. Yang ketiga, menentukan persetujuan dan kredit kepada nasabah. Yang keempat, bertanggung jawab atas operasional kantor unit. Yang kelima, ikut melakukan rapat rutin manajemen di kantor cabang. Teller, tugas dan wewenangnya yaitu melaksanakan segala kegiatan transaksi perbankan, bertanggung jawab atas kegiatan transaksi, bertanggung jawab atas saldo keuangan perusahaan, dan yang terakhir menentukan berapa banyak uang akan diperlukan di kantor unit. Selanjutnya, bab 3 tinjauan pustaka, pengertian pelayanan. Pelayanan menurut Kasmir 2017 adalah pelayanan yang diberikan tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen untuk membuat perusahaan lebih unggul dari pesaingnya, yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi tingkat kepuasan konsumen. Tindakan yang diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan, produk atau jasa yang mereka butuhkan memerlukan pelayanan dari karyawan perusahaan agar pelanggan merasakan kepuasan dan akan berdampak positif bagi perusahaan. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menurut Pandi Ciptono 2005 adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan tingkat layanan terkait pemenuhan harapan dan kebutuhan konsumen, serta kemampuan karyawan dalam suatu perusahaan yang dilakukan dengan penuh komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bermutu. Kepuasan nasabah. Menurut Coulter 1996 menjelaskan bahwa kepuasan nasabah merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk atau jasa yang diterima dan yang diharapkan. Kepuasan nasabah sendiri diartikan sebagai suatu keadaan di mana harapan nasabah terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh nasabah, diperoleh hasil yang optimal tentang kemampuan produk tersebut. Pengukuran tingkat kepuasan nasabah. Menurut Coulter 1996 terdapat 4 indikator untuk mengukur kepuasan nasabah, yaitu dengan sistem saran dan kritik. Dengan cara ini perusahaan memberikan kesempatan kepada konsumennya untuk menyampaikan saran dan kritiknya. Biasanya media yang digunakan berupa kotak saran, saluran telepon khusus, saran dan kritik maupun email. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan produk atau jasa yang mereka butuhkan, maka pihak perusahaan terkait harus memerlukan pelayanan yang baik dari karyawan perusahaan agar pelanggan merasakan kepuasan dan akan berdampak positif bagi perusahaan. Selanjutnya, selain daripada itu, dalam perusahaan Bank BRI ada juga yang disebut kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah sendiri diartikan sebagai suatu keadaan di mana harapan nasabah tersebut terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh nasabah, yang diperoleh hasil yang optimal tentang kemampuan produk tersebut. Adapun cara untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah perusahaan Bank BRI, menurut Coulter 1996 dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1 dengan sistem saran dan kritik. Variabel kualitas pelayanan jasa yang meliputi bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, asuransi, dan empati berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.